Ya, viral di media sosial, keluhan warga soal parkir liar di aplikasi Jakarta kini dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Gubernur Jakarta Pramono Anung geram dan akan memberi tegas sanksi. Viral di media sosial, keluhan warga Jakarta soal parkir liar lewat aplikasi Jakarta Kini Jaki dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Pelapor yang tidak terima pun mengunggah respon foto hasil rekayasa AI ke media sosial. Setelah menjadi perbincangan publik, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara dan akan memberi sanksi tegas pada pihak yang dinilai bersalah. Urusan dengan AI yang ada di Jaki, saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Sementara itu, menurut warga, parkir liar di Jalan Damai Kalisari, Pasar Rebo sudah terjadi berulang kali. Meski spanduk larangan parkir sudah dipasang, namun masih banyak mobil yang sengaja diparkir pemiliknya di pinggir jalan hingga mengganggu pengemudi lain. Aduh, semua sudah resah ini. Sudah resah, Om? Semua kita 3 RT semua sudah resah. Ada berapa RT, Om? Yang ada 3. merasa kesulitan, Om? RT 2, RT 14, RT 13. Ini maksudnya rumah Om sendiri garasinya dijadiin tempat parkir juga, Om? Ya itu, kita mau masuk. Tapi izin nggak, Om? Kira-kira, Om? Nggak tahu dia izin sama siapa, nggak tahu kadang-kadang orang main masuk aja, karena masih keluarga kan. Banyaknya warga yang masih membandel membuat petugas di Sub Kecamatan Pasar Rebo turun tangan. Petugas menegur dan meminta pemilik mobil untuk memindahkan kendaraannya dan akan melakukan penderekan jika tetap parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mobil tangki air menghantam angkot dan 2 motor di kota Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, seorang wanita tewas terjepit kendaraan yang menghantam pohon. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Penggung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi. Petugas kepolisian dan warga sekitar berupaya melakukan evakuasi terhadap korban. Sementara itu sedikitnya ada 3 orang lain juga mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Korban tewas dan luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Menurut keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi karena sebuah mobil tangki dari arah kota Cirebon melaju tiba-tiba masuk jalur lawan arah dan menghantam sebuah angkot dari lawan arah dan terdapat 2 kendaraan sepeda motor. Kemudian tangki juga menghantam pohon yang berada di sisi jalan. Ya, tangki air melaju dari arah kota Cirebon menuju arah Kuningan dan berada di lajur sebelah kanan. Lawan arah berarti? Iya, betul, lawan arah dan bertabrakan dengan angkot. Oh, terus melibatkan motor juga? Dan melibatkan kendaraan roda 2, ada 2 kendaraan juga, seperti itu. Untuk korban? Untuk korban kami masih dalam proses penyelidikan, dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Kondisi? Kondisi untuk sementara masih kami selidiki. Yang di lokasi ada yang meninggal tadi Pak Kanit? Betul, ada 1 yang meninggal dunia dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Puluhan warga mengadang aparat TNI saat hendak melakukan pembongkaran bangunan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Warga juga memblokade jalan hingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Puluhan warga mengadang aparat TNI saat hendak melakukan pembongkaran bangunan di RW 10 Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga menilai aparat TNI melakukan pembongkaran paksa tanpa adanya perintah pengadilan. Dengan membawa spanduk dan poster, warga menolak pemukimannya dibongkar paksa untuk dibangun menjadi rusun prajurit TNI Angkatan Darat. Aksi warga tersebut sempat memicu ketegangan saat salah satu aparat TNI mencopot spanduk yang akan dipasang.
Menurut kuasa hukum warga, pada tahun 2010 warga di wilayah sekitar memenangkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait rekomendasi pengurusan tanah. Ini adalah tanah Egendong Perpounding 8280 yang mana mempunyai legalitas baik itu dari Menteri BPN, Badan Pertanahan Nasional, yaitu Menteri Agraria, maupun dari petunjuk-petunjuk hukum. Sementara itu hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI Angkatan Darat mengenai perselisihan lahan dengan warga tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Menolak direlokasi, warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat blokade jalan. Puluhan warga Kelurahan Kamal dan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat mengadang petugas yang akan melakukan relokasi. Mereka memilih bertahan dan menolak untuk dipindahkan. Alotnya negosiasi berujung pada kericuhan. Lahan seluas 65 hektar di kedua kelurahan nantinya akan digunakan sebagai lokasi pemakaman baru mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Saya warga masih ingin mempertahankan tempat tinggal yang selama ini mereka tinggalin. Walaupun ya harus sadarin bahwa ini adalah lahan pemerintah. Dari sini nggak setuju sebenarnya. Kenapa Bu nggak setuju? Ya kan sekolah anak saya jauh. Sekolah anak saya di sini. Terus satu di sini. Ditawarin pemerintah untuk pindah kemana Bu? Ke Rusun. Daerah mana Rusun? Daerahnya pertama penawaran di Nagrek, selalu di Nagrek, Cilincing dan Rorotan. Di Nagrek. Sedangkan saya kan kerjanya posisinya saya kerja di sini. Anak saya sekolah di sini, suami saya kerja di Tangerang. Nggak mungkin dong, bentrok. Menggunakan alat berat, petugas gabungan membongkar bangunan rumah dan memindahkan perabotan warga dari lokasi. Sebelumnya, warga sudah diberikan tenggat waktu untuk direlokasi maupun pindah secara mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, warga yang terdampak penggusuran di RT 2 RW 7 Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat menuntut kompensasi dari pemerintah. Relokasi guna mengembalikan fungsi lahan pemerintah untuk membangun pemakaman baru di Jakarta Barat belum sepenuhnya mulus, pemirsa. Warga yang telah tinggal di area ini sudah tinggal lebih dari 20 tahun dan telah membayar tanah dan bangunan yang mereka tempati. Maka dari itu mereka menuntut kompensasi atas penggusuran yang baru saja dilakukan. Apalagi tempat pengganti yang disediakan berlokasi di Jakarta Utara cukup jauh dari tempat mereka bekerja di Jakarta Barat. Lah, menolak karena apa? Permintaan warga itu nggak dipenuhi seperti itu. Kan mintanya kan yang terdekat. Ya kan rusun yang terdekat. Ternyata apa di wilayah nggak ada Nagrek. Bahkan saya sendiri pun diiming-imingi, ya kan, diiming-imingi yang terdekat. Tapi karena kita kebersamaan, ya nggak bisa, nggak mau, gitu aja.